Welcome back to Chaptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari Bima Satria Garuda Season 1. Bima Satria Garuda adalah sebuah serial tokusatsu Indonesia yang merupakan hasil kerjasama MNC Media dan Reno Barak bersama Ishimori Production, pembuat serial Kamen Rider. Bima Satria Garuda adalah bagian pertama dari Satria Series. Dan film ini ditayangkan di RCTI pada 30 Juni 2013 hingga 22 Desember 2013. Kisah Bima Satria Garuda berawal di dunia paralel yang dikuasai kerajaan Fudo yang berada di ambang kehancuran. Dunia paralel adalah sebuah dunia yang hidup dalam kegelapan abadi, yang alamnya sudah tidak memiliki elemen sumber kehidupan karena ambisi kekuasaan kerajaan Fudo. Rasputin adalah penguasa kerajaan Fudo yang jahat dan kejam. Dan kini dia ingin mencari dunia lain untuk merebut segala sumber daya alamnya demi menghidupkan dunia paralel dan memperluas kekuasaan kerajaan Fudo. Sementara dua orang ilmuwan di bumi berhasil membuat sebuah portal yang bisa menghubungkan bumi dengan galaksi yang lain. Sehingga Fudo menemukan bumi sebagai dunia lain yang bisa dikuasai. Sementara seorang pemuda bernama Rei Brahma Sakti mendapatkan Power Stone merah dari seorang pemuda misterius bernama Mikhail untuk menghentikan segala upaya Rasputin dan kerajaan Fudo untuk mengambil alih bumi. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Cerita pun diawali sebuah narasi dari Rasputin di mana diceritakan planet mereka yang sudah berada di ambang kehancuran. Dan di saat yang sama mereka pun menemukan bumi yang kaya akan sumber daya alam untuk dijadikan pengganti serta untuk memperluas kerajaan Fudo. Karena hal itu juga Rasputin berniat merebut bumi dan menjadikan manusia sebagai budak kerajaan Fudo. Suatu hari dua orang peneliti baru saja berhasil menciptakan alat untuk membuka sebuah portal yang dapat menghubungkan dua dunia yang berbeda. Tujuan awal mereka yaitu hanya agar manusia dapat mempelajari kehidupan dunia lain selain kehidupan di bumi. Namun sayangnya karena penelitian itu juga, makhluk jahat dari dimensi lain pun berhasil menemukan bumi untuk mereka melakukan invasi. Para peneliti yang menyadari akan kehadiran makhluk jahat itu pun berusaha membawa keluarganya pergi menyelamatkan diri. Namun sayangnya pasukan Fudo yang dipimpin oleh monster bernama Topeng Besi telah sampai di sana. Sehingga tiba-tiba terjadi ledakan besar di rumah Rei yang membuat keluarganya menghilang kecuali Rei yang masih kecil. 21 tahun kemudian Rei pun telah tumbuh menjadi remaja yang tampan. Kini ia pun tinggal bersama paman dan kedua sepupunya yang bernama Randi dan Rena. Suatu hari Rei dan Rena pun pergi ke sebuah acara yang diadakan di Monas. Sesampainya di sana tiba-tiba perhatian Rei tertuju pada dua buah cahaya yang menyerupai meteor yang jatuh ke sebuah rooftop gedung. Karena penasaran, Rei pun lantas pergi ke sana untuk melihatnya dan meninggalkan Rena sendiri. Di sana ternyata sedang terjadi pertarungan antara seorang pria berjubah dengan pasukan kombatan dari kerajaan Fudo. Saat pria itu terdesak, beruntungnya Rei sampai di sana tepat waktu untuk menolongnya. Namun saat keduanya berada dalam bahaya, tiba-tiba darah Rei mengalir dan menyatu dengan darah pria itu. Sehingga pria itu pun memberikan Power Stone merah ke tubuh Rei. Seketika itu juga tubuh Rei pun berubah ke wujud Bima Satria Garuda. Di sana ia pun mengaku berasal dari dunia paralel yang mirip dengan planet bumi. Di sini Mikhail pun menjelaskan bahwa Rei adalah orang yang terpilih untuk menyelamatkan bumi. Dengan Power Stone itu, maka ia akan mendapatkan kekuatan dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan bumi dari kekuatan jahat. Setelah Mikhail mengajarkan Rei cara berubah, Rei lantas menyelamatkan warga kota yang diserang oleh monster. Namun saat menyelamatkan Rena, tiba-tiba Topeng Besi pun muncul untuk merebut Power Stone itu darinya. Beruntungnya Rei pun berhasil kabur dan menyelamatkan Rena. Keesokan harinya Topeng Besi pun menghadap Raja Rasputin untuk memberitahukan bahwa Mikhail telah kabur untuk menyelamatkan bumi. Lalu Rasputin pun lantas memerintahkan Topeng Besi untuk menangkapnya kembali. Sementara Rei yang mengetahui Randi ditawan oleh pasukan Fudo lantas berkata bahwa ia tak ingin lagi menjadi Bima jika akan membahayakan keluarganya. Namun di sini Mikhail menjelaskan bahwa jika Rei tak menjadi Bima, maka keselamatan seluruh dunialah yang akan terancam. Singkat cerita, di sebuah gedung tua, akhirnya Rei menemukan Randi yang disekap. Di sana Rei pun mencoba menyelamatkannya dengan berubah kembali menjadi Bima dan melawan pasukan kombatan dan juga Topeng Besi. Namun sayangnya Rei yang belum tahu cara menggunakan kekuatannya lantas dengan mudah dikalahkan. Sehingga Topeng Besi pun kembali pergi dengan membawa Randi.
Setelah itu Ray kembali menemui Mikhail. Di sana Mikhail pun memberitahukan bahwa yang ia lawan sebelumnya bernama Topeng Besi, di mana ia merupakan salah seorang panglima tertinggi di kerajaan Fudo. Dan untuk menyelamatkan Randy, Mikhail meminta Ray untuk mencari jawabannya pada Power Stone merah yang berada dalam tubuhnya. Keesokan harinya setelah Ray akhirnya menerima takdirnya sebagai Satria Bima, dengan bantuan Power Stone akhirnya Ray pun berhasil menemukan kembali tempat Randy di Skab. Dan di sini untuk pertama kalinya Ray pun berubah wujud di hadapan Randy menjadi sosok Satria Bima. Setelah mengalahkan para Klojo dan menyelamatkan Randy, di sini Ray pun harus kembali berhadapan dengan Topeng Besi. Dan cara tak diduga, di sini Ray mendapatkan senjata barunya yang bernama Helios, dan akhirnya Topeng Besi berhasil dikalahkan dengan senjata itu. Keesokan harinya, Fudo kembali mengutus monsternya di sebuah gedung olahraga. Di sana monster itu menyerang beberapa pemain basket hingga akhirnya penyerangan monster itu disiarkan di sebuah berita. Ray yang melihat berita itu lantas segera pergi ke sana. Sesampainya di sana, ia pun lantas berubah ke wujud Bima dan melawan para Kroco Fudo. Setelah pasukan itu dikalahkan, Bima pun berhadapan dengan monster kadal di sana. Hingga akhirnya ia juga berhasil memukul mundur monster itu. Walau Ray sudah menerima takdirnya menjadi Bima, namun sebenarnya dirinya masih dilema sehingga membuat emosinya tak stabil. Kak Randy yang melihat luapan emosi Ray pada Rena lantas membuatnya bertanya-tanya. Namun sayangnya Ray tak memberikan penjelasan apapun pada Randy. Hingga keesokan harinya, Power Stone kembali memberinya sinyal tentang keberadaan pasukan Fudo. Dengan mengikuti Power Stone itu, akhirnya Ray sampai dan berubah menjadi Bima untuk melawan Kroco Fudo yang menyerang orang-orang. Tak disangka di sana Bima juga berhadapan kembali dengan monster kadal sebelumnya. Saat ia terdesak, Bima pun menggunakan Helios biru sesuai arahan Mikhail untuk memukul mundur lagi monster itu. Karena sudah 2 kali kalah, Topeng Besi pun mengancam akan menghabisi monster itu jika ia tak juga segera mengalahkan Bima. Saat malam tiba, Ray pun mempelajari kelemahan kadal dari internet. Dan di saat yang sama, ia juga segera meminta maaf pada Rena atas sikap sebelumnya. Setelah mereka berdamai, keesokan harinya Ray menunggu kemunculan monster itu di gedung olahraga sebelumnya. Dan benar saja, di sana akhirnya ia kembali menemukan monster itu dan segera memulai pertarungan. Dengan menggunakan Helios Storm, Bima pun memisahkan monster itu dari pemain basket yang sebelumnya diserang oleh monster itu. Setelah mereka terpisah, Bima pun segera menghabisi monster itu dengan Bima Red Fire. Dengan begitu pemain basket itu pun berhasil diselamatkan. Beberapa hari pun telah berlalu. Di sini Topeng Besi kembali mengutus monster kataknya yang memiliki kemampuan hipnotis. Malam harinya monster itu pun menyerang sarang pencopet dan menghisap salah seorang dari mereka. Sementara seorang wartawan yang berada di dekat sana lantas dihipnotis oleh monster itu. Namun beruntungnya Bima sampai tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Namun di satu sisi hal itu membuat sang wartawan penasaran dengan sosok Bima. Di malam berikutnya monster itu pun kembali melakukan aksinya. Namun lagi-lagi hal itu berhasil digagalkan oleh Bima. Hingga suatu ketika seorang reporter TV menjadi korban hipnotis yang membuatnya memutar sebuah rekaman dari monster itu, di mana orang yang mendengarkan rekaman itu akan kehilangan kesadaran dan melakukan bunuh diri. Sementara di kediaman paman, Randy menduga bahwa perubahan Ray itu kemungkinan memiliki kaitannya terhadap masa lalu mereka. Di saat yang sama, Rena memberitahukan pada mereka tentang beberapa kasus bunuh diri dari sebuah berita. Dari berita yang ditayangkan, Ray pun menyadari bahwa hal itu adalah perbuatan monster Fudo. Suatu ketika Bima berhasil menggagalkan serangan monster Gremontis. Namun pedang Helios tak mampu mengalahkan monster kodok itu sehingga membuatnya melarikan diri. Lalu di alam telepati, Mikhail mengungkapkan bahwa Helios dapat berubah sesuai dengan kekuatan pikiran pemegangnya. Dan beberapa hari kemudian, monster Fudo kembali menjalankan aksinya untuk menghipnotis seorang reporter untuk memutar kembali rekaman itu di sebuah acara televisi. Beruntungnya di sini Bima berhasil menyelamatkan beberapa orang yang terpengaruh hipnotis itu dan memisahkan pencopet sebelumnya dari monster itu. Sesuai perkataan Mikhail sebelumnya, dengan kemampuan baru Helios Blaster, akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Kekalahan demi kekalahan pun membuat Rasputin semakin geram dengan kinerja Topeng Besi, sehingga ia menilai Topeng Besi sudah tak layak menjadi panglima Fudo. Keesokan harinya Rasputin kembali mengutus monster laba-labanya yang bernama Arachnophus, sementara Topeng Besi memancing Ray untuk mencari tahu letak kediamannya. Sementara di tempat berbeda, monster laba-laba itu menyerang sebuah bank untuk meretas dan membuat kekacauan perekonomian nasional dari sistem jaringan di bank itu. Tak sampai di sana, monster itu kali ini menghisap Randy hingga menyatu dengannya. Di saat yang sama, ayah seorang karyawan bank sekaligus peretas bernama Freddy ditimpa masalah keuangan mendadak karena kekacauan jaringan perekonomian tersebut.
Dan hal itu juga membuat uang tabungan mereka selama 25 tahun lenyap seketika. Setelah membuat sistem kacau, monster itu lantas mendatangi bank pusat untuk mencuri semua cadangan emas Indonesia di brankas bank itu. Dan tak lama kemudian Ray pun sampai di sana untuk menghalangi mereka hingga akhirnya terjadi pertarungan antara Bima dan monster itu. Di tengah pertarungan, Ray yang akhirnya mengetahui Randy berada dalam tubuh monster itu lantas membuatnya ragu untuk menyerangnya. Dan hal itu juga lantas membuat serangan Blue Storm juga tak mampu memisahkan Randy dari monster itu. Saat monster itu akan menghabisi Bima yang tak berdaya, beruntungnya Mikhail datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di sini Mikhail menjelaskan bahwa monster itu bukanlah Randy, sehingga Ray tak perlu ragu untuk menyerangnya. Selain itu, Mikhail juga memberikan petunjuk pada Ray agar dapat mengalahkan monster itu dan mengembalikan sistem perekonomian negaranya. Sementara Freddy yang memiliki masalah keuangan dalam keluarganya lantas memanfaatkan kondisi itu untuk mencuri uang di bank tempat ia bekerja. Namun ayah Freddy yang menyadari hal itu lantas memintanya mengembalikan semua uang itu dan menggunakan kepandaiannya untuk hal yang positif. Sementara Ray berbekal informasi dari Mikhail akhirnya sampai di bank tempat Freddy bekerja. Setelah mengalahkan para kroco, Bima pun menemui monster laba-laba untuk menggagalkan rencananya. Walaupun sempat terdesak, namun akhirnya Bima berhasil memisahkan Randy dari monster itu. Di saat yang sama, Bima pun memotong tangan monster yang berisi virus komputer dan mengalahkannya dengan Garuda Strike. Sementara Freddy akhirnya berhasil memperbaiki jaringan komputer perbankan Indonesia. Sementara di dunia paralel, Rasputin memerintahkan Topeng Besi menjalankan rencana Fudo selanjutnya, yaitu menyerang jaringan transportasi manusia. Di sebuah pelabuhan, monster Fudo yang berwujud gurita muncul menghisap jiwa seorang penjaga di sana. Lalu scene pun flashback di mana terungkap bahwa orang tua Randy dan Rena lah yang membawa Ray ke kediaman mereka dan mengangkatnya sebagai anak. Dan di saat yang sama mereka meminta paman untuk membesarkan mereka bertiga. Sementara di tempat berbeda, serangan pertama pasukan Fudo pun berhasil dihentikan oleh Ray yang juga menyelamatkan seorang wanita bernama Belinda dalam serangan tersebut. Di sisi lain, pertanyaan Randy tentang keberadaan orang tua Ray dan adik Ray yang bernama Reza tak dapat dijawab oleh Paman Iwan. Namun di sana Paman berkata bahwa suatu saat Randy akan menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan itu. Tawan bernama George mendapatkan petunjuk baru dalam menyelidiki identitas Bima. Lalu ia bersama rekannya yang bernama Sisil pun meneruskan penyelidikan mereka itu. Sedangkan di tempat berbeda, Rena berterus terang pada sahabatnya bahwa ia menyimpan perasaan suka pada Ray. Di sisi lain, serangan monster Octopoda terlalu gencar sehingga Bima merasa tak sanggup menghentikan semuanya. Di dunia telepati, Ray mulai meragukan kemampuannya sebagai Bima kepada Mikhail. Sehingga ia meminta Mikhail ikut turun ke bumi untuk membantunya menghadapi Fudo. Namun Mikhail menolak karena suatu alasan. Dan di sana Mikhail juga mengungkapkan pada Ray tentang keberadaan 7 Power Stone yang merupakan sumber kekuatan Rasputin dan kerajaan Fudo. Maka dari itu Mikhail tak ingin Fudo menemukan dirinya dan mendapatkan kembali Power Stone merah yang ia curi. Karena bila ketujuh Power Stone tersebut terkumpul, maka hal itu akan membuat Rasputin tidak terkalahkan. Sementara lagi-lagi monster Octopoda mengacaukan jaringan perkapalan angkutan bahan pangan pokok terutama beras, sehingga timbul kekacauan nasional karena melambungnya harga pangan. Di dunia paralel, keberhasilan Topeng Besi pun dipuji oleh Rasputin. Selain itu, Rasputin memintanya melanjutkan misinya menemukan Mikhail dan Power Stone merah. Di sebuah dermaga, Bima kembali beraksi menghentikan serangan monster Octopoda yang hendak menculik pengusaha perkapalan. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Bima berhasil menghalau serangan Octopoda dengan bantuan Helios. Keesokan harinya, Randy bersama paman berencana melakukan penyelidikan tentang orang tuanya dan juga Ray. Sementara harga bahan pangan telah melonjak, sehingga menimbulkan kekacauan di masyarakat yang mulai kelaparan. Hal itu juga membuat mereka dengan mudah dihasut dan diadu domba oleh Octopoda sesuai rencana Fudo. Sementara Rena yang menyukai Ray bertemu dengan Belinda dan merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Di saat yang sama, tiba-tiba pasukan Fudo muncul kembali sehingga Ray harus segera ke sana untuk mengatasinya. Sesampainya di sana, Ray pun berubah wujud. Namun kali ini ia harus menghadapi manusia yang telah dihasut oleh monster itu. Setelah pasukan Fudo dikalahkan, Ray kembali menemui Mikhail dan berlatih dengannya untuk mengatasi keraguannya dalam melindungi bumi dari serangan Fudo. Sementara data penelitian Profesor Rudi Bramasakti lantas membawa Randy dan paman ke universitas tempat mereka meneliti. Di sana mereka mencari berkas-berkas yang disimpan dalam arsip universitas tersebut. Di saat yang sama, tanpa sadar ternyata mereka dibuntuti oleh wartawan George yang juga sedang mencari tahu tentang identitas Bima. Usai berlatih, Ray pun kembali bertarung dengan monster Octopoda dan pasukan Fudo. Dalam pertarungan sengit itu, Bima pun berhasil membebaskan jiwa penjaga dermaga yang ditahan monster gurita sebelumnya. Namun Bima dibutakan oleh serangan tinta dari monster itu. Dalam keadaan buta, Bima menggunakan nalurinya untuk mengalahkan Octopoda dengan jurus barunya. Dengan tendangan Garuda Crusher, akhirnya monster itu berhasil dikalahkan.
Sedangkan di dunia paralel, Rasputin murka dan mulai tidak mempercayai topeng besi. Maka dari itu ia menyusun rencana dan mengerahkan monster lainnya untuk mengalahkan Bima. Pada suatu malam, Falkus, monster kalajengking, muncul menghisap jiwa seorang staf di sebuah perusahaan listrik. Diketahui monster itu memiliki racun yang bisa membuat orang yang terkena racunnya menjadi berhalusinasi, sehingga siapapun yang dilihat orang itu akan terlihat seperti monster. Di sana Falkus berencana mengambil sumber daya listrik untuk kerajaan Fudo, sehingga pasokan listrik manusia akan terhenti. Saat monster itu muncul, serangan Falkus pun berhasil digagalkan oleh Bima, sehingga topeng besi murka pada Falkus. Penyelidikan Randy pun berlanjut. Namun kali ini Randy memergoki wartawan George yang ingin mencuri berkas-berkas penelitian orang tuanya dari universitas, sehingga dia pun marah pada wartawan tersebut. Namun George sempat mengambil sebuah dokumen diagram mesin aneh yang ada di arsip tanpa sepengetahuan Randy. Sementara Rena yang mulai cemburu pada hubungan Ray dan Melinda meminta Randy untuk membantunya membuntuti Ray. Namun hal tersebut malah membawa mereka pada malapetaka. Sesampainya di perusahaan listrik, Randy pun harus terluka akibat serangan Falkus. Sedangkan Rena tertangkap Falkus dan gerombolan Fudo saat Ray sedang sibuk bertarung sebagai Bima. Setelah mengalahkan para kroco, Bima pun berhasil merusak mesin portal antar dimensi yang digunakan Fudo untuk mencuri energi listrik manusia. Sementara Rena yang nyaris menemui ajalnya di tangan Falkus pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh Mikhail yang tiba-tiba muncul. Sedangkan di saat yang sama, Bima terluka parah saat melindungi Mikhail dan Rena di balik serangan listrik Falkus. Di sana Rena dan Randy pun berhasil selamat. Namun Ray terluka parah dan terbaring kritis di rumah sakit. Di sana nyawa Ray hampir tidak tertolong di meja operasi bila tidak diselamatkan lagi oleh Mikhail yang ternyata bergolongan darah sama langkahnya dengan Ray, yaitu AB negatif. Sementara di dunia paralel, Rasputin yang murka hendak menghukum kegagalan Falkus dengan kematian. Namun topeng besi memohon kesempatan, karena hanya Falkus yang dapat memperbaiki portal antar dimensi yang dirusak oleh Bima. Sedangkan penyelidikan wartawan George dan rekannya Cecil juga menemukan titik terang. Dari dokumen diagram mesin aneh yang dicurinya, ternyata diketahui diagram mesin portal antar dimensi adalah ciptaan Profesor Rudy dan Profesor Andri. Saat George nekat menyelidiki mesin aneh yang mirip dengan yang digunakan pasukan Fudo untuk mencuri listrik manusia, ia pun ketahuan dan menemui ajalnya oleh serangan keji dari Falkus. Sementara di rumah sakit, Ray yang baru saja sadarkan diri bersikeras untuk pergi menghentikan aksi jahat Falkus yang ingin menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan tanpa energi listrik. Setelah meyakinkan Randy yang keberatan untuk percaya pada kekuatannya, Ray yang masih terluka pun akhirnya mengangkat semangatnya dan tiba di pembangkit listrik di mana Falkus beraksi. Di sana Ray pun berubah menjadi Bima lalu memulai pertarungan kembali. Dengan sisa kekuatannya, Bima pun membebaskan jiwa yang disandra oleh Falkus. Di sana ia pun mengalahkan monster itu dengan Helios Blaster dalam sebuah pertarungan antara hidup dan mati yang juga turut menghancurkan mesin portal antar dimensi Fudo. Dan diketahui sebelumnya, ternyata setelah mendonorkan darah dan akan meninggalkan rumah sakit itu, Mikhail pun ditangkap oleh topeng besi dan dibawa ke markas Fudo. Beberapa hari kemudian, Fudo yang pantang menyerah kembali mengutus monsternya, dan kali ini seorang supir pengantar bahan bakar pun diserap olehnya. Di sini Fudo pun berencana mencuri semua bahan bakar yang ada di bumi. Setelah mengetahui bahwa golongan darah Mikhail ternyata sama langkahnya dengan Ray, Randy pun mulai curiga bahwa Mikhail adalah Reza, yaitu adik kandung Ray yang menghilang secara misterius 21 tahun yang lalu. Sementara di dunia paralel, topeng besi hendak mengeksekusi Mikhail yang telah mencuri Power Stone. Namun Rasputin yang mulai tidak yakin dengan kemampuan topeng besi sehingga ia menghentikan eksekusi tersebut dan mengusirnya. Sementara Ray mulai cemas mengetahui lenyapnya Mikhail. Suatu ketika monster Gills menyerang dan meracuni istri Pak Robin, seorang direktur perusahaan minyak dan gas. Monster itu pun mengancam direktur tersebut supaya membantu memperlancar operasi Fudo mencuri tangki-tangki bahan bakar. Di saat yang sama Bima pun sampai di sana. Namun sayangnya topeng besi meminta monster kobra itu mundur dan meminta kedua suami istri itu merahasiakan tujuan mereka berada di sana dari Bima. Sementara wartawan Cecil yang bersedih bertekad melanjutkan penyelidikan rekannya. Maka dari itu ia menemui Randy dan meminjam arsip penelitian Profesor Rudy dan Profesor Andri untuk mendapatkan petunjuk. Dari arsip tersebut, Cecil akhirnya mendapatkan titik terang tentang keberadaan dunia paralel, mesin portal antar dimensi, dan penyebab serangan-serangan monster pembawa malapetaka yang sedang terjadi. Sementara di tempat lain, kelangkaan bahan bakar pun terjadi dan menyulut kekacauan karena manusia selalu haus akan bahan bakar tersebut. Ray yang masih terluka lantas berusaha menyelidiki rentetan peristiwa hilangnya tangki-tangki bahan bakar tersebut.
Namun tiba-tiba di sebuah kilang bahan bakar, dia ditantang bertarung oleh sesosok figur satria hitam misterius mirip Bima yang sangat tangguh. Di pertarungan itu Bima pun dihajar habis-habisan oleh satria itu. Bahkan serangan Bima pun juga tak berpengaruh terhadapnya. Sebelumnya di dunia paralel, ternyata Rasputin menanamkan Power Stone hitam secara paksa ke tubuh Mikhail sehingga hal itu mengubahnya menjadi satria hitam yang bernama Azazel. Dan tanpa sepengetahuan Bima, Rasputin ternyata berencana mengubah Mikhail dengan Power Stone hitam itu menjadi satria kegelapan Fudo agar tunduk pada semua perintahnya. Saat Bima nyaris dihancurkan oleh Azazel, beruntungnya tiba-tiba Gilles muncul menghentikan serangan Azazel dan membuatnya pergi dari sana. Dalam sebuah intrik memperebutkan kepercayaan Rasputin, ternyata sebelumnya Topeng Besilah yang telah memerintahkan Gilles untuk menghalangi serangan Azazel terhadap Bima. Hal itu dilakukan Topeng Besi karena ia ingin membalaskan dendam atas kekalahannya terhadap Bima dengan tangannya sendiri. Karena itu ia lantas menyalahkan Azazel atas peristiwa tersebut di hadapan Rasputin. Azazel yang marah karena dikhianati pun sontak menyerang Topeng Besi dan bertarung dengannya di hadapan Rasputin. Dan di sini Rasputin lantas menghentikan pertarungan mereka. Sedangkan di kediaman Pak Robin, Bima akhirnya mengetahui ancaman teror yang dijatuhkan Fudo pada keluarga Pak Robin adalah atas perintah Topeng Besi yang hendak merebut kepercayaan Rasputin kembali. Sementara Gilles dengan terang-terangan menyerang sebuah kilang bahan bakar dengan menyandra Pak Robin dan keluarganya. Namun langkah ini justru membuat Ray berhasil melacak keberadaan mereka. Setelah mengalahkan beberapa kroco, Bima pun lantas berhadapan kembali dengan monster kobra itu. Dengan bantuan Helios, Bima berhasil membebaskan keluarga Pak Robin serta jiwa manusia yang dihisap oleh monster itu sebelumnya. Dan setelah itu Bima pun mengalahkannya dengan tendangan Garuda Crusher. Sementara Rasputin yang telah kehilangan kepercayaan pada Topeng Besi lantas mengangkat Azazel sebagai panglima perang tertinggi kerajaan Fudo yang baru. Demikianlah alur cerita Bima Satria Garuda part 1 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.